Iya, Oke, Mela, jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? iya Pak. Jadi barusan kan saya dapat ya Pak, dapat kayak pesan gitu kan terkait dengan adanya pemanggilan interview gitu. Tapi Hmm, untuk panggilan interviewnya juga dilakukannya dengan WA call gitu Pak. Jadi kayak WA gitu. call, Jadi oke, masih, jadi saya masih kan belum pernah nih ya sebelumnya belum pernah dapet yang seperti ini materialnya. oke, Nah itu kayak saya tuh bingung kenapa kenapa ada gitu Pak. Kenapa ada interview WA call kayak gini gitu. oke. Aku jawab dulu ya. Satu, WA call itu merupakan salah satu hal yang mungkin dilakukan di tahap interview, gitu kan. Di sini ngelihatnya bukan dari sisi WA call-nya, tapi call-nya, gitu ya, gitu. Nah, tahapan ini memang bukan tahapan yang pasti semua perusahaan akan melakukannya. Mungkin selama sekian tahun jadi job seeker, ada orang yang belum pernah melakukan WA call, ada yang pernah gitu. Tapi nanti kita harus familiar bahwa kalau nanti ya sekarang kamu udah dapat adanya WA call, berarti kamu boleh memprediksi mungkin di masa yang akan datang aku akan menemukan WA call lagi gitu ya, atau interview lewat telepon lah gitu, bukan nggak harus lewat WA gitu kan, lewat telepon biasa juga bisa. Nah, kenapa kok interview lewat telepon itu dilakukan? Satu, biasanya tuh dia akan menggunakan itu sebagai screening awal terkait dengan ya kandidat-kandidat yang melamar di posisi tertentu yang menurut mereka ini kayaknya bisa nih gitu, ya kan. Nah, untuk melakukan itu semua kadang tuh kita nggak perlu kok menghadirkan langsung orangnya gitu. Yang kita butuh detail itu misalkan satu, dari dokumen yang dia kirim ke kita, CV dan lain-lain, mungkin kita bisa gali informasi baru yang mungkin belum tertulis di situ. Atau yang nomor dua, ini udah tertulis tapi multitafsir gitu, ini yang bener yang gimana, atau ada yang pengen kita cari tahu secara lebih dalam gitu, tapi yang win-win solution gitu. Kita ngerasa bahwa kita butuhnya cepet-cepet, kalaupun aku undang juga, aku juga di sini misalkan aku HR-nya ya, aku juga lagi banyak kegiatan, paling masa jauh-jauh datang ke sini ya kan, ketemu sama aku bentar, padahal aku cuma mau nanya nanya gini gitu, transportasinya ke sini itu lebih lama daripada interviewnya. Biasanya lewat phone call itu paling cuma 10-15 menitan lah gitu. Memang ada yang lebih panjang, tapi biasanya ini cuma buat screening kayak begitu. Ya, jadi dan tadi tetap baik hati juga perusahaannya, misalkan belum tentu diterima juga gitu kan. Yang penting kita butuh infonya dulu nih gitu. Buat screening di awal semacam itu. Nah, karena mungkin tadi ya dengan keterbatasan dari pihak rekruter, keterbatasan waktu karena banyak kandidat yang harus di screening, maka biasanya akan dilakukan WA call dulu gitu. Nanti setelah WA call ada beberapa tahap yang mungkin bisa kamu lakukan. Ada yang lanjut dengan proses pengisian eh, administratif gitu ya, buat lamaran kerja gitu. Walaupun kamu udah ngirimin macam nanti diisi form macam-macam. Ada yang nanti didatengin langsung interview. Ada yang psikotes dulu baru interview macam-macam gitu. Jadi anggap saja di sini tuh adalah screening awal terkait dengan kecocokan kamu terhadap loker yang ada gitu. Jadi Iya, ini menggunakan media yang tersimpel yaitu lewat telepon aja gitu sih. Bahasanya kalau dipanjang-panjangin begitu ya gitu. Itu aja. Jadi iya. biasa aja. Terus gimana? Ada lagi nggak tambahannya mungkin? Ada. Jadi kan tadi kan Bapak bilang ya, ini kan sebagai tahap screening awal gitu kan ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, sebagai gini ya, sebagai orang yang baru misalnya kayak gini, apa sih Pak yang harus kita siapin gitu? Yang harus kita siapin apalagi kalau misalkan ada panggilan kayak gini gitu. Oke. Berarti artinya adalah apa yang harus disiapkan sebelum ya kita Ya, belum. melakukan interview lewat telepon atau lewat WA tadi ya gitu. Oke. Sebelumnya yang harus kita persiapkan nomor satu itu adalah jelas kesiapan informasi. Kesiapan informasi itu kamu harus pastikan ulang karena kan ibaratnya ada yang sifatnya tuh pemberitahuan akan ada interview tuh ada yang dadakan, ada yang enggak gitu. Ada yang misalkan sekarang ngasih tahu bahwa nanti interview lewat WA call atau lewat telepon besok atau lusa. Tapi ada yang nelponnya hari ini, sorry, menghubunginya hari ini, teleponnya nanti berapa jam lagi gitu. Aku pribadi malah dadakan pernah ditelepon. Jadi ditelepon saat itu langsung ditanya, baik, Pak, apakah Bapak ada waktu kosong sebentar 10 sampai dengan 15 menit untuk dilakukan screening interview sekarang gitu. Jadi aku malah nggak ada persiapan sama sekali kayak gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita ada waktu gitu ya, ini aku ngelepas dari sisi
dadakan atau enggak. Kalau memang masih memungkinkan, satu, pastikan ulang informasi-informasi yang harus kamu siapkan. Informasi itu apa? Satu, semua yang tertulis di CV-mu, semua dokumen yang kamu lampirkan. Itu kan yang tertulis di CV kan kamu yang lakuin, kamu yang ngerasain, kamu yang nulis, kamu yang ngirim. Jangan sampai nanti pada saat di interview itu, ya, kamu malah kayak tidak menguasai. Lah itu kayak yang lakuin kamu, yang nulis kamu gitu ibaratnya. Dokumen yang nyiapin kamu gitu. Jadi baca ulang dokumen-dokumen yang ada yang kamu miliki. Itu kan sebenarnya terkait dengan pengalaman-pengalamanmu masa lalu kan ya sebenarnya ya. Pengalaman kerja, pendidikan, organisasi, dan keterampilan yang kamu miliki sekarang dan lain-lain. Itu nomor satu yang harus dicek ulang. Yang nomor dua, riset ulang terkait dengan perusahaan. Kalau memang masih ada waktu gitu. Cek website, cek sosmed gitu, pahami dulu terkait dengan model bisnis perusahaan ini gitu. Jadi cek soal perusahaan ini gitu. Jangan sampai nanti mungkin ditanya lewat telepon pertanyaan simpel, apa yang Anda tahu tentang perusahaan ini gitu. Kamu kayak gitu aja nggak tahu jawabannya padahal punya waktu untuk cek. Ini khusus untuk teman-teman yang punya waktu untuk ngecek ya gitu. Selain tadi informasi terkait CV dan dokumen lain, riset soal perusahaan. Yang ketiga apa? Terkait posisi yang kamu lamar gitu. Misalkan nih, aku ngelamar, nanti aku akan diinterview untuk loker sebagai customer service. Tapi kan aku nggak pernah nih kerja di perusahaan ini sebagai customer service sebelumnya. Ya kamu cari di luar. Pada umumnya, customer service tuh ngapain? Tugas, tanggung jawab, wewenang, KPI, tools yang digunakan, kegiatan harian, mingguan, bulanan, lapornya sama siapa aja, interaksinya sama siapa aja, itu udah di luar kepala. Kalau misalkan kamu nanti ada di bagian misalkan operator produksi gitu-gitu ya, ya kamu definisi operator secara umum paham, bayangin lagi, ini kalau industrinya perusahaannya kayak gini, gitu, yang sesuai dengan pengalaman saya apa, pengetahuan yang dimiliki, keterampilan alat-alat yang pernah kamu pegang, ngapain dengan alat itu, gitu-gitu. Itu pahami ulang terkait dengan posisi yang kamu lamar, gitu. Oke, dan yang keempat adalah walaupun nanti lewat telepon, tapi ini tuh nggak terlalu beda sama pertanyaan-pertanyaan yang ada memang nggak bisa kita prediksi ya apa. Karena kan beda kepala, beda ide gitu ya. Antara satu rekruter dengan rekruter lain kita nggak bisa. Tapi kamu harus familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Terlepas apapun medianya, online, offline gitu. Di luar sana kan udah banyak materi terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Apalagi interviewnya HR dulu kan gitu. Kamu harus familiar dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bedanya mungkin, oh kalau yang sebelumnya mungkin lewat kayak gini Zoom atau Google Meet gitu ya harus kelihatan atau walk-in interview gitu kan, ketemu orangnya langsung. Nah ini aku cuma suara aja gitu. Jadi kamu harus familiar dengan itu. Nanti jangka panjang kalau ada persiapan lagi, kamu ngeluangin waktu untuk belajar interview, apapun medianya, kamu bisa belajar dari playlistku di YouTube gitu. Cari playlist judulnya tes interview gitu. Jadi biar apa? Biar kamu kalau di interview, ada loh interview lewat chat WA gitu, lewat ketikan gitu ya, lewat telepon, lewat video call, lewat ketemu langsung offline, itu sama kesannya gitu. Itu jangan sampai kesannya nanti beda gitu kok. Lewat chat meyakinkan, lewat telepon meyakinkan, begitu walk in kok kelihatan ragu-ragu nih, kenapa nih dia dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus disiapkan sebelum menghadapi interview lewat telepon, tapi itu yang disiapkan pada diri, ya kan? Nah, kita lihat dulu sekarang. Namanya tadi interview lewat telepon. Berarti selain pada diri, harus ada pada lingkungan, gitu. Artinya apa? Satu, pastikan nanti kamu tuh mau pakai device apa, alat apa, toolsnya apa. Pakai HP yang mana, baterainya gimana, gitu-gitu. Sinyalnya gimana, pulsanya gimana, kuotanya gimana, gitu-gitu. Ya kan? Yang kedua, terkait dengan noise, gitu. Namanya interview dengan telepon, pasti gangguannya itu adalah gangguan suara. Kalau nanti kamu lihat video call begini, dia gangguannya bisa suara, gambar, gitu kan. Sama ya perangkat tadi. Itu biasanya yang disebut sebagai kendala teknis. Nah, kalau lewat telepon, kendala teknisnya kan paling tadi ya, sinyal perangkat ya, perangkat sama
noise suara. Jadi pastikan kamu interview itu di tempat yang tenang, relax, menyendiri. Misalkan kamu di rumah, ya udah di kamar tutup aja dulu, gitu, ya kan? Terus nyalain AC atau kipas tapi yang suaranya gak mengganggu gitu, biar kamu relax, gitu. Ya udah, dan misalkan kamu mau pakai headset earphone gitu, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa mendengarkan dengan jelas dan menyampaikan didengar dengan jelas. Nanti kalau urusan yang error punyanya mereka, sinyalnya mereka dan lain-lain, itu bukan tanggung jawabmu karena kamu sudah bersiap untuk itu, ya. Oke, itu. Terus yang terakhir adalah bayangkan apa yang akan kamu lakukan saat interview dan setelah interview gitu. Jadi walaupun ini termasuk persiapan ya gitu. Persiapan yang harus kamu lakukan sebelum kamu menemui interview adalah kamu bayangin aja nanti interview aku akan duduk di sini pakai pakaian ini gitu kan. Nanti akan menyampaikan ini sambil dibayangin aja, disimulasikan dalam kepala aja. Nanti habis interview aku mau nanya ini aku mau follow up lewat ini gitu-gitu. Udah dibayangin aja dalam kepala. Kenapa kok aku bilang ini? Nah, artinya adalah yang harus kamu persiapan tidak hanya sebelum interview aja. Kamu harus paham namanya rangkaian interview. Apa yang harus siapkan sebelum, saat, dan setelah interview. Nah, paling itu jawabannya, Mei. Oke? Iya, Pak. Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Ya jadi kan tadi kan sudah disampaikan ya Pak, Mhm, persiapan persiapan kita gitu kan sebelum adanya tadi panggilan call interview gitu kan. mhm, Nanti mhm, mhm. kalau sudah dilakukan persiapan itu, maka ketika sudah dalam tahapnya kita Mhm, ngobrol gitu Pak, itu apa mhm. aja sih Pak yang harus kita lakuin gitu kan? Oke, jadi kita bilang dulu ya bahwa keunggulan dari interview lewat telepon itu adalah simple, ya nggak sih gitu. Kita nggak ada Ya, persiapan yang susah-susah, HP juga orang juga ibaratnya semua juga punya dan lain-lain gitu kan. Tapi juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Nih contoh ya, kalau kamu ketemu langsung interview offline, terus kamu tiba-tiba sama kayak aku gini nih, ya kan, lihat video call gini, maka suka nggak suka, mau nggak mau, selain kamu akan dinilai dari suara kamu juga akan dinilai dari apa yang muncul di layar ini. Jadi secara visual kamu dinilai, dari secara audio itu dinilai, ya kan? Cara audio tuh ya mulai dari kejelasan jawaban kamu, tepatnya enggak jawaban kamu, kelengkapan informasi dan lain-lain ya kan. Kalau secara visual tuh nih, eye contact, sikap, ekspresi dan lain-lain. Nah, untuk interview lewat telepon, ya kan, yang harus kamu pikirkan adalah makin terbatas lagi. Suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang terdengar saja. Paham nggak? Kamu akan ya, dinilai dari apa yang terdengar saja. Jadi pastikan pendengar kamu itu tertarik dengan jawaban kamu tepat, kamu kelihatan happy dan antusias. Kita tahu kamu lagi happy, lagi senyum hanya dengan mendengarkan suara kamu. Karena nanti kita bisa tebak-tebakan banyak hal. Ini anak kok kayaknya antusias banget ya. Wah, ini kayak lagi senyum nih dan lain-lain. Itu ngaruh loh itu buat buat mood berjalannya interview kayak gitu kan. Kelihatan orang antusias sama orang yang ngalir aja kayak begitu. Ya kan? Itu. Terus yang selanjutnya adalah walaupun lewat telepon, kalau memang dia butuh penjelasan yang cukup panjang atau pendek gitu, ya jawab sesuai dengan pertanyaannya. Sehingga di sini ada active listening. Bener-bener pastikan kamu tuh dengar pertanyaannya secara jelas gitu. Dengar jelas, langsung kamu sampaikan gitu. Nah, nanti kalau misalkan belajar jangka panjangnya belajar public speaking aja gitu. Biar kamu nanti bisa belajar gimana sih biar kita tuh terdengar mengesankan pada saat interview lewat telepon happy kayak belajar orang jadi call center yang kerja di call center gitu-gitu ya customer service enak gitu ramah lewat telepon karena kita mau nggak mau harus bikin orang membayangkan kita mood kita pikiran kita pakaian kita ekspresi kita gitu nah nanti dikombinasikan dengan tadi jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada orang antusias harus ada di situ ya harus terkesan semacam itu jadi yang harus disiapkan itu pikirkan dulu gitu kan nggak terkait dengan cara komunikasinya tadi. Ini aku ngomongin basicnya dulu ya, bahwa wah aku harus menimbulkan kesan menyenangkan ya saat interview. Ya, aku harus menimbulkan kesan paham ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Aku sudah mampu menjawab dan menyediakan informasi yang tepat terhadap setiap pertanyaan. Karena balik lagi, medianya terbatas, durasinya terbatas. Mau nggak mau kan dalam waktu terbatas itu kamu bikin orang terkesan. Cepat terkesan di durasi pendek, bahasanya kan gitu. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Kayak gitu. Terus di situ, kamu harus sadar, sama seperti interview yang lain, interview lewat telepon itu bukan kuis. Bukan satu orang nanya, satu orang jawab. Kamu juga punya hak untuk bertanya, gitu. Jadi nanti didengarkan saja, gitu ya. Kapan kamu harus bertanya, kapan enggak. Ini kan etika-etika ngobrol biasa ya, gitu kan. Menyampaikan dengan bahasa yang baku, dengan antusias, membiarkan lawan bicara berbicara sampai titik dulu sebelum nanti kamu berbicara, atau jangan potong obrolan. Dan kalau memang nanti misalkan tidak ada kesempatan untuk bertanya padahal kamu ingin bertanya, tanya saja gitu. Baik Bu, baik Pak, terima kasih untuk kesempatan interview pada hari ini. Mohon informasinya Bu, untuk kelanjutan dari proses interview ini bagaimana ya? Atau mohon informasi terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen ini bagaimana ya Pak atau Bu? Apakah saya hanya menunggu atau nanti saya boleh untuk follow up secara berkala gitu? Oh ya, tunggu dulu gitu boleh. Atau kamu langsung mohon izin Pak, nanti apakah saya boleh untuk misalkan bilang ya, oh nanti ditunggu dulu ya, nanti kita kabari maksimal seminggu gitu. Kamu sampaikan saja, baik Pak, saya mohon izin ya, nanti dalam waktu 1 minggu apabila saya belum dihubungi, saya mohon izin untuk follow up gitu. Dah gitu aja, nggak apa-apa gitu. Nah ini kamu harus paham gitu. Tadi rangkaian interview, langsung bayanginnya langsung ke belakang kayak gitu. Itu ya, itu yang boleh dilakukan semacam itu. Karena kebanyakan orangnya tuh lengahnya kalau di interview lewat telepon adalah gaya bicaranya, gaya komunikasinya tuh kembali seperti kita ngomong lewat telepon biasa gitu. Padahal di situ kamu harus menimbulkan kesan ini masih interview walaupun nggak kelihatan orangnya gitu. Paham ya? Gitu. Tuh, itu. Ingat ya, ekspresi orang, feeling orang, antusiasme orang itu bisa didengar. Baik Pak, perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan S1 jurusan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya ini. Saya merupakan lulusan S1 jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini selama sekian tahun. Selain itu, saya selama kuliah aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, diantaranya menjadi ini, dan ini. Saya tertarik untuk melamar kerja di perusahaan ini dikarenakan selain perusahaan ini, jurusan ini, apa bidang ini sesuai dengan jurusan saya memiliki rencana karir untuk bekerja menjadi ini. Itu misalkan, gitu. Saya membanggakan apabila saya dapat bekerja di sini, saya bisa bla 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 gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih gitu. Maksudnya ini bukan contoh obrolannya ya, lebih kayak ke antusiasmenya gitu ya, kecepatannya ya nggak kayak kecepatan aku ngomong barusan gitu. Cuman maksudnya kelihatan beda kan ya, yang kayak perkenalkan, anggap aja ini kita matiin layar deh gitu kan gitu. Kan pasti kelihatan gitu. Nah, kurang lebih kayak begitu. Ya, oke. Nah, itu adalah simple kok sebenarnya interview lah telepon tuh. Jangan kaget. Nah, biasanya tadi interview itu kan ada yang bisa disiapkan dulu, ada yang enggak gitu. Maka misalkan kamu pernah nanti ke depan ngalamin kayak aku nih, dihubungin saat itu, tapi gini, kalau dadakan tuh biasanya langsung telepon. Jadi dia nggak bakal misalkan ngirim email atau WA dulu. Apakah Anda bersedia nanti untuk interview lewat telepon, mohon dikonfirmasi. Biasanya kan kayak gitu tuh. Kalau masih ada waktu, biasanya dia akan menghubungi lewat chat WA atau lewat email gitu ya, buat nanti ada konfirmasi kebersediaan. Nah, nanti ini antisipasi aja, barangkali next time kamu akan menemukan interview yang sama sekali tuh. Di email, di WA enggak, tiba-tiba nelpon dan minta kesediaan, maka yang harus kamu lakukan secara refleks adalah jangan langsung mikirin tadi terkait dengan materinya apa, kemungkinannya apa, itu udah telat lah ya. Yang harus kamu pikirkan saat itu adalah aku harus mencari tempat di mana tempatnya itu tenang gitu dan layak untuk dilakukan interview. Jadi jangan sampai sambungan teleponnya ini putus gitu. Barangkali kan kalau dadakan tadi kan kamu lagi di jalan atau kamu lagi apa gitu. Boleh kamu langsung cari. Atau kamu sampaikan, Bapak atau Ibu mohon informasi apakah saya bisa dihubungi lagi sekitar 5 menit lagi. Kebetulan saya sekarang sedang menghadap dosen saya atau sekarang saya sedang di tempat yang sinyalnya buruk, Bu. Saya izin 5 menit lagi untuk dihubungi kembali. Saya akan turun ke lantai bawah. Saya mau masuk lift dulu. Nanti di lantai bawah biar lebih tenang, misalkan kayak gitu. Karena saya sedang di kampus, misalkan. Atau saya lagi sedang di pinggir jalan. Apakah bersedia Ibu untuk ditelepon, menelpon saya lagi 5 atau 10 menit ke depan gitu. Izinkan saya
sampai rumah dulu misalkan karena saya sedang di jalan, itu nggak apa-apa. Komunikasikan aja intinya gitu. Kalau misalkan nemu dadakan gitu, nanti kamu antisipasi lah. Ini dadakan ini bisa langsung aku lanjutkan sambil aku jalan nyari tempat yang sesuai, atau kamu mohon kesediaan untuk ditelepon lagi lah berapa menit gitu, estimasi kamu ya gitu. Ini karena saya lagi di jalan lah, saya lagi tempat yang sinyal kurang bagus lah, kurang aman nelpon di sini lah dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah hal-hal teknis ya sebenarnya. Udah ngomongin teknis sih kalau itu terkait dengan nelpon di dadakan kayak gitu. Dan itu adalah hal-hal yang harus kamu lakukan saat kamu interview gitu. Ingat ya, antusias, jawab active listening tadi, biar nggak jangan ditanya apa, jawabnya apa gitu-gitu kan. Kamu di situ harus yakin ini aku lagi promosiin diri gitu. Bedanya adalah produknya aku, salesnya juga aku. Nah, orang yang dengar itu adalah calon pembeli gitu. Kamu memperlakukannya begitu. Jadi harus menimbulkan kesan gitu. Kan antusias ya. Ada orang nelpon misalkan kamu ditawarin produk, Bu, saya jualan mobil Bu, mau beli nggak Bu? Gitu. Masa gitu sih gitu. Perkenalkan nama saya ini, saya dari PT ini gitu. Boleh minta waktunya sebentar, kayak bener-bener kayak telemarketing gitu loh. Boleh minta waktunya sebentar, Ibu. Baik, saya ingin memperkenalkan program terbaru kita, yaitu ini. Di sini kita lagi ada program, Bu. Untuk pembelian ini nanti akan ada diskon ini. Nah, kayak antusias gitu. Ya sama gitu. Harapanku nanti kamu pada saat menjawab pertanyaannya bisa seantusias itu, gitu ya. Oke, ini secara general dulu sih. Kita teori-teori general dulu. Ada pertanyaan lagi nggak? Selain Ada persiapan saat ya. interview, apa tuh? Ketika tadi kan persiapan udah gitu kan, saat pas kita lagi Mm-mm. interview Mm-mm. juga udah bapak kasih ingatan. Nah, ketika sudah itu misal udah selesai nih, udah Mm-mm. mau ditutup gitu kan, atau misal Mm-mm. udah ditutup teleponnya gitu kan, atau Mm-mm. setelahnya gitu pak, setelah kita Mm-mm. menghadapi yang Mm-mm. namanya interview call kayak gitu, gimana, apa yang harus kita lakuin sih pak sebenarnya gitu. Oke, oke. Berarti hal yang harus kita lakukan setelah menyelesaikan interview tadi ya, gitu. Oke. Ya. Jadi gini, setelah kita melaksanakan interview, definisinya itu ada dua. Yang pertama, kamu masih di lokasi. Yang kedua itu setelah meninggalkan lokasi. Kalau masih di lokasi itu misalkan kamu interview, datang langsung, terus kayak, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya, gini, kamu keluar gitu. Artinya ya kamu keluar tuh ya dengan baik. Mungkin kamu ada nanya apa, pokoknya secara sopan lah kan. Kamu kalau ketemu langsung kan akan dinilai gitu waktu datang dan keluarnya. Tapi kalau misalnya lewat telepon, waktu masih di lokasi itu artinya waktu teleponnya masih nyambung gitu. Ucapkan tadi terima kasih, harapan kamu gitu. Terus kamu sampaikan apabila nanti Bapak atau Ibu masih membutuhkan informasi tambahan atau dokumen tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui telepon atau melalui nomor ini, nomor WA ini, sehingga saya bisa segera mengirimkan dokumen yang lain, misalkan gitu. Sampaikan kalimat itu, gitu. Jadi seolah-olah tuh mereka cepat lambat akan menghubungi kamu. Nah, kalimat ini nggak banyak disampaikan sama orang-orang yang diinterview yang belum terbiasa, belum tahu ilmunya, gitu. Baik Bu Mela, untuk interview kali ini sudah selesai. Nanti mohon ditunggu ya Bu ya. Maksimal 2 minggu lagi nanti akan kita kabar sekali. Baik Pak, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang, selamat siang. Tek, mati. Kayak gitu. Ya bagus sih. Itu namanya normal ending. Paham nggak? Gitu. Kamu tuh harus menjual diri di awal, tengah, dan akhir. Gitu. Gitu harus sampaikan. Baik Ibu Mila, terima kasih untuk kesempatan interview pada hari ini. Nanti apabila Ibu Mila masih membutuhkan informasi tambahan terkait dengan saya, dipersilahkan ya Bu untuk menghubungi saya melalui WhatsApp ini. Itu nanti agar mungkin ada dokumen-dokumen atau informasi yang bisa saya usulkan gitu. Dah kayak begitu aja sebenarnya gitu. Seolah-olah tuh, ayolah, ayo kamu butuh aku kan, ayo hubungi aku dong. Kamu masih butuh dokumen lain kan, ayo silahkan hubungi aku gitu. Ending simple kayak gitu tuh berkesan. Di saat ratusan orang yang ditelepon dia di hari itu nggak melakukan itu, kamu ngelakuin itu, pasti keinget orangnya. Paham ya? Gitu. Orangnya pasti keinget. Gitu. Oke ya. Terus, apalagi yang Em, ingin kamu tanyakan? Gini Pak, kan tadi kan udah jelasin ya Pak, tapi kalau misalkan kita ya gitu kan belum pernah gitu kan, cara kita apa ya istilahnya, mengantisipasi gitu Pak. Misal nanti kalau ada datang dadakan gitu, seperti apa gitu. Kalau belum, sorry. Datang dadakan, maksudnya gimana? Kayak, iya kok terlalu dadakan Pak, terlalu dadakan gitu Pak. Yang ini lewat telepon. Iya,
Sorry, sorry, barusan suaranya keganggu. Gimana, gimana? Jadi kayak apa ya Pak? Cara kita mengantisipasi gitu loh Pak. Oh, ya. Jadi gini, cara mengantisipasi kalau nanti ada interview dadakan, itu artinya gini. Kamu tuh kan tahu, dalam tanda kutip, kita tuh sebagai job seeker harus sadar diri bahwa saya itu sedang proses nyari kerja. Ya kan? Kita, yang kita tahu adalah kalau kita ngelamar, kemungkinannya dua. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, atau kita nggak lanjut. Paham ya? Gitu. Tapi kan kita nggak bisa memprediksi berapa lama setelah kita mengirimkan lamaran, perusahaan akan memberikan feedback ke kita. Kita juga nggak tahu bakal dikasih feedback atau enggak, gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kamu harus selalu standby dan proaktif. Contoh, standby itu apa? Misalkan di jam kerja, di hari kerja, kamu ada kesibukan lain sambil ngelamar-lamar kerja, handphonemu itu harus selalu aktif. Misalkan kalau perlu nggak usah di silent. Nanti kalau ada notifikasi kayak email lah, tiba-tiba ada yang nelpon lah, banyak kasus telat buka email buat konfirmasi kesediaan tes gitu. Aduh, aku nggak tahu sih Kak, emailku nggak ada notifnya. Salah sendiri, emailmu nggak dikasih notif. Atau ada yang ditelepon beberapa kali oleh nomor nggak dikenal. Setelah aku cari di get contact, ternyata ada nama orang. Setelah aku cari di LinkedIn, nama orang itu adalah HRD dari perusahaan yang aku lamar. Nah kan, nyesal jadinya. Jadi maksudnya proaktif tuh di sini tuh standby dulu, gitu. Gitu. Berarti ada kemungkinan kamu akan dihubungi melalui media-media tadi, sehingga kamu harus fast respon. Nah, biar bisa ngasih fast respon, kan kamu harus dapat fast info dulu. Fast info baru fast feedback kan gitu. Fast info, fast feedback, fast respon gitu. Jadi pastikan itu dulu terkait dengan kesiapan gitu. Karena kamu nggak tahu ini bakal cepat atau nggak nih perusahaan untuk ngubungin kamu. Itu ya. Yang nomor dua, yang harus kamu lakukan adalah rekap semua informasi lowongan kerja yang habis kamu lamar. Kamu misal atau habis kamu tindak lanjuti. Misalkan nih, kamu habis selesai ngelamar kerja posisi A, langsung rekap bikin Excel-nya gitu. Direkap di Excel. Kalau misalkan hari ini kamu habis selesai ngelakuin interview di perusahaan A gitu. Notes di catatanmu yang dulu gitu. Habis interview di tanggal sekian gitu. Biar nanti kalau ada tanggal-tanggal penting gitu ya, tanggal-tanggal kamu harus follow up, kamu nggak telat. Oh ya ini udah seminggu lebih ya. Oh belum ada kabar, masa masih nunggu lagi? Apa mau kamu telepon? Kan kamu bisa review itu ulang gitu. Ini juga antisipasi kalau misalkan ada panggilan kerja yang kamu nggak ngelamar, alias loker palsu gitu. Jadi direkap lagi gitu. Atau ini juga antisipasi juga kalau kamu nanti lupa kamu ngelamar. Aku inget PT-nya tapi aku lupa posisinya gitu. Itu sering juga tuh, khususnya untuk teman-teman yang lamar kerja yang jurusan lain atau bidang lain gitu. Gitu. Wih, iya ya aku ngelamar di PT ini tapi apa ya waktu itu ya gitu. Ah, bingung kan gitu gitu. Nah, gitu. Harus diingat gitu. Jadi itu yang harus disiapkan ya. Mulai dari tadi ya, siap untuk menerima, memberikan feedback cepat dengan cara standby notifikasi, standby HP dan lain-lain gitu. Yang kedua, melakukan rekap terhadap lamaran-lamaran atau proses-proses di proses rekrutmen yang kamu setelah lakukan. Yang nomor tiga, kalau belajar, maksudnya rekrutmen itu kan rangkaian. Jadi yang harus kamu siapkan, yang harus kamu persiapkan, kamu pelajari itu tidak hanya tahap di depan mata, tapi persiapan sampai ujung. Maksudnya tahap di depan mata tuh apa? Ini kan kamu lagi nunggu ada interview. Yang kamu pelajari itu ya jangan cuma edit CV aja. Jangan cuma lamar kerja aja. Interview juga kamu pelajari. Kan bisa kita ngelamar kerja di PTA sambil kita buka satu tab gitu kan. Kepoin ini PTA tuh bergerak bidang apa, terus bisnisnya apa, posisi ini apa gitu. Kan gitu ya, yang setiap kamu lamar itu kan bukan asal kan ya, bukan kayak tinggal klik 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 klik. Pasti kamu harus tahu dulu dong baru kamu lamar itu. Biar apa? Tadi kalau dadakan mau ada jadwal kayak 2 hari lagi, 1 hari lagi nanti atau sekarang dadakan, jawaban kamu tuh performanya tuh sama. Jangan sampai 2 hari lagi besok interview kamu lancar, begitu interviewnya nanti siang kamu masih belepotan. Karena kamu belajar semuanya di satu waktu gitu. Kan kita bisa mempersiapkan diri sebelum dapat undangan interview, kan kita bisa belajar. Baca ulang CV kita, kan nggak harus waktu ada undangan interview. Pelajari pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang biasa muncul saat interview. Kan itu bahkan sebelum kita ngelamar kerja aja bisa, ya kan?
gitu. Apalagi terkait dengan administrasi gitu. Kan kita bisa fotokopi ini itu, bikin dokumen ini itu, legalisasi ini itu, bikin SKCK dan lain-lain. Itu kan jauh sebelum kita diminta dokumen itu, gitu kan. Apalagi kita tiap pagi, tiap hari olahraga rutin gitu. Bisa. Kan nggak harus ada medical check up dulu, baru kamu nanti ada gaya hidup sehat kan gitu. Gitu loh. Jadi biar apa? Biar nanti kalau kamu sejak awal sudah penuh persiapan di rangkaian interview, mau nanti kamu di tahap mana, mau nanti kamu masih punya waktu longgar untuk mempersiapkan diri yang panjang, pendek, atau dadakan, kamu tetap kesannya sama sebagai seorang job seeker penuh persiapan gitu. Gitu caranya. Jadi jangan cuma ngeliat yang di depan mata. Ah, ini belum ada panggilan, ya udah deh. Aku fokus apply deh. CV-mu nggak dibaca ulang, kamu nggak belajar ini itu, nggak ikut pelatihan ini itu, kamu nggak coba riset ini itu. Nanti begitu ada panggilan, kagak minta waktunya dong. Aku sering banget aku, nggak cuma sekali dua kali, puluhan atau ratusan. Besok aku mau interview kak, aku minta tipsnya dong apa gitu. Undangannya kapan? Kalau itu dia bilang aku dapat undangan barusan kak, nah itu ya sudahlah, aku rada maklum, walaupun nggak maklum banget ya gitu. Tapi kalau misalkan iya kak aku dapat undangan 2 hari yang lalu nih, lah kenapa kau baru minta tips sekarang gitu. Ibaratnya interview kan tadi jangka, bahkan sebelum kamu lulus kuliah, lulus sekolah, belum ada ngelamar-ngelamar kerja, kan interview bisa dipelajari gitu. Pertanyaan yang umum aja, pahami dulu. Oh, kenapa kok aku disuruh perkenalan diri ya, padahal di CV juga udah tertulis. Lalu apa ya yang harus disampaikan, yang boleh disampaikan, apa yang nggak boleh disampaikan, gimana cara ngomongnya, cobalah aku praktekin sendiri, cobalah aku praktekin di depan teman biar ada feedback, biar dikoreksi dan lain-lain. Oke, pertanyaan yang lain apa? Apa kelebihan dan kekurangan? Apa yang bisa dinilai ya dari situ? Kenapa itu ditanyakan dan lain-lain? Itu kamu kuasai aja dulu pertanyaan-pertanyaan umum. Jadi nanti kalau di interview itu ditanya pertanyaan umum udah di luar kepala. Jadi nanti kamu ngomong itu nggak gugup, nggak kelihatan menghafal, dan itu bener-bener pure soal kamu gitu. Real itu tuh diri kamu gitu. Original dari kamu, bukan jawaban template yang tersebar di internet gitu. Itu ya terkait dengan pertanyaan kamu gitu. Oke, masih ada lagi nggak pertanyaan? Satu deh boleh kalau masih ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Secara umum terkait dengan lamar kerja. Misalkan apa ya, kita interview gitu kan, nah itu kan Mm-mm. perlu nggak sih kita namanya apa ya, flexing sama pencapaian kita kayak gitu, Flexing. flexing pencapaian kita kayak gitu. Oke, aku sampaikan ya. Jadi pada saat interview nggak usah flexing, jujur aja. Oke. Jadi pada saat interview nggak usah flexing. Yang boleh dilakukan itu adalah menyampaikan pengalaman jujur yang dibungkus secara menarik. Kalau flexingnya itu lebih ke sombong atau berbohong, berbohong tuh tadinya harusnya penyampaiannya ini bilang ini, belum pernah ini, bilang pernah ini, gitu-gitu ya. Nah, itu udah berlebihan. Paham nggak? Jadi yang harus kita ada di pikiran kita adalah gimana caranya pengalaman real, kemampuan real yang ada pada diri saya tidak hanya disampaikan secara jujur saja, tapi bisa saya sampaikan secara menarik dan saya hubungkan ke posisi yang sedang saya lamar. Sehingga rekruter itu mikir bahwa saya itu menarik, saya itu punya kemampuan, dan kemampuan saya relevan dengan posisi yang sedang dibuka. Kayak gitu. Jadi caranya itu semacam itu. Gitu ya, Mea. Nah, semoga sampai di sini cukup jelas ya. Gitu ya. Iya Pak, sudah. Oke.